Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mendokumentasikan bukti-bukti transaksi kas kecil. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara untuk mendokumentasikan bukti transaksi kas kecil, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih tujuan atau fungsi pendokumentasian bukti transaksi kas kecil itu sendiri. Fungsi atau tujuan yang pertama adalah agar bukti transaksi terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, jika bukti transaksi tersebut diperlukan, dapat dengan mudah ditemukan kembali. Yang ketiga, dapat menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat menghemat tempat penyimpanan. Dan yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pendokumentasian kas kecil, adapun alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah Othner. Othner adalah map yang terbuat dari karton tebal yang di dalamnya terdapat penjepit yang terbuat dari besi. Othner digunakan untuk mendokumentasikan bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya. Othner yang digunakan dalam pendokumentasian bukti transaksi kas kecil biasanya adalah Othner yang berukuran pendek. Yang kedua, kita juga membutuhkan guide atau pembatas. Guide digunakan untuk mengelompokkan bukti transaksi pengeluaran dan bukti transaksi penerimaan. Bukti transaksi pengeluaran kita buatkan guide kredit, sedangkan bukti transaksi pemasukan atau penerimaan kita buatkan guide debit. Yang ketiga, ada perforator. Perforator digunakan untuk melubangi form bukti kas masuk dan bukti kas keluar agar dapat disimpan atau didokumentasikan ke dalam Othner. Yang keempat, stapler. Stapler digunakan untuk menyatukan bukti kas keluar dengan bukti transaksinya dan menyatukan bukti kas masuk dengan bukti transaksinya. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan pendokumentasian kas kecil, yang pertama adalah periksa dan kelompokkan semua bukti transaksi. Jadi, langkah awal dalam pendokumentasian kas kecil, kalian harus memeriksa terlebih dahulu bukti transaksi kas kecil. Apakah bukti tersebut sudah valid ataukah belum? Kemudian, kelompokkan bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam bukti transaksi penerimaan dan kelompok bukti transaksi pengeluaran. Langkah yang kedua, catat bukti transaksi penerimaan ke dalam bukti kas masuk. Maksudnya adalah, catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya, satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi penerimaan menggunakan stapler. Dengan posisi bukti kas masuk berada di depan dan bukti transaksi penerimaan berada di belakangnya. Langkah yang ketiga, catat bukti transaksi pengeluaran ke dalam bukti kas keluar. Maksudnya adalah, catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam bukti kas keluar. Selanjutnya, satukan bukti kas keluar tersebut dengan bukti transaksi pengeluarannya. Dengan posisi bukti kas keluar
berada di depan dan bukti transaksi pengeluaran berada di belakangnya. Khusus untuk bukti transaksi yang berukuran kecil, misalnya seperti tiket tol, kalian dapat menempel tiket tol tersebut di kertas HVS terlebih dahulu. Dengan ukuran kertas HVS-nya, ukuran normal dibagi 2. Untuk kemudian disatukan dengan bukti kas keluar menggunakan stapler. Langkah keempat, simpan bukti transaksi dan bukti kas ke dalam Othner. Untuk langkah penyimpanannya, diawali dengan menyiapkan Othner untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi tersebut. Jangan lupa dilengkapi dengan 2 guide, yaitu guide debit untuk transaksi-transaksi penerimaan atau pemasukan, dan guide kredit untuk transaksi pengeluaran. Kemudian, jangan lupa untuk menuliskan pada Othner nama bulan dan tahun sebagai judulnya. Langkah berikutnya, beri lubang pada sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. Kemudian, susunlah bukti-bukti transaksi ke dalam Othner secara urutan tanggal atau kronologis, dengan posisi transaksi yang lama di bawah dan transaksi yang paling terbaru berada di atas. Dengan kata lain, transaksi tanggal 1 berada di bawah, dan transaksi tanggal berikutnya sampai tanggal 30 ataupun 31 berada di posisi teratas pada setiap bulannya. Pengelompokan transaksi dilakukan dengan meletakkan bukti transaksi pengeluaran pada guide kredit dan bukti transaksi penerimaan pada guide debit. Demikian anak-anak penjelasan Bulia tentang materi mendokumentasikan bukti-bukti kas kecil. Semoga dengan penjelasan ini kalian dapat lebih memahami tentang materi ini dan bisa menerapkannya pada pelajaran kita ketika praktek. Terima kasih. Kuliah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.